Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Dinata Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Wondorisol Lumajang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi merekrut karyawan yang efektif, yaitu tanggapan pada video yang dikirimkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Ketika kita berbicara tentang karyawan, pasti kaitannya dengan perusahaan. Nah, dalam menjalankan suatu perusahaan itu sendiri, pasti kita ingin memilih seorang karyawan yang memiliki sikap yang baik serta jujur dalam menjalankan suatu tugasnya, dalam mengembangkan suatu perusahaan untuk menjadi perusahaan yang maju serta dapat mensukseskan perusahaan kita sendiri. Nah, dalam video yang dikirimkan oleh Gus Wadud tersebut sudah terdapat tentang kriteria cara untuk merekrut karyawan yang handal. Nah, di dalamnya itu seorang karyawan yang handal itu harus memenuhi 7 kriteria. Nah, yang pertama yaitu mempunyai kapabilitas yang standar. Artinya dia harus mempunyai kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini itu bukan hanya kecerdasan intelektual saja, namun juga kecerdasan emosional. Dia harus menjadi seorang karyawan yang mampu dengan cepat memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita perintahkan. Karena ketika seorang karyawan itu tidak paham dengan apa yang kita sampaikan atau yang kita tugaskan untuk menjalankan suatu perusahaan, maka itu tidak baik untuk kita jadikan seorang karyawan. Nah, yang kedua yaitu harus mempunyai kapasitas. Nah, kapasitas di sini harus sesuai dengan tugas yang diemban. Artinya apa? Dia harus mampu melaksanakan tugas yang kita berikan. Karena apa? Ketika dia tidak mampu melaksanakan tugas yang kita berikan, dia tidak akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan kita. Bahkan dia tidak akan mampu menjalankan tugas yang telah diberikan kita untuk menjalankan suatu perusahaan, sehingga untuk mengembangkan suatu perusahaan itu akan terasa sulit baginya. Nah, yang ketiga yaitu adalah karakter. Nah, seorang karyawan itu harus mempunyai karakter. Karakter yang bagaimana? Nah, karakter di sini yang dimaksud adalah sopan santun. Kenapa harus sopan santun? Karena ketika kita memiliki sikap yang sopan dan santun, maka orang itu akan merasa senang ketika kita layani. Misalnya ya, kita mempunyai toko. Nah, ketika karyawan kita itu tidak mempunyai sopan santun, otomatis dia akan bersikap cuek kepada pelanggan kita, akan bersikap tidak wajar kepada pelanggan kita, sehingga orang itu akan pergi dan tidak akan membeli produk yang kita jual. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu harus mempunyai kredibilitas atau amanah. Artinya apa? Dia harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang kita perintahkan. Bukan hanya ketika kita yang mengawasi, dia menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan ketika tidak ada kita, dia malah enak-enakan. Misalnya dia leye-leye bermain HP, nah seperti itu. Jadi yang dimaksud kredibilitas di sini, dia harus amanah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang kita perintahkan, bukan hanya ketika ada kita, melainkan dia tetap melaksanakannya dengan baik ketika tidak ada kita sekalipun. Nah, seperti itu. Terus yang kelima yaitu dia harus punya komitmen untuk mengembangkan suatu perusahaan. Karena ketika seorang karyawan itu tidak mempunyai komitmen kepada perusahaan kita untuk mengembangkan perusahaan kita, maka ketika ada pekerjaan yang lebih baik, dia akan meninggalkan perusahaan kita. Padahal kan karyawan yang baik itu dia akan berkomitmen kepada perusahaan kita untuk mengembangkan perusahaan kita dengan baik dan menjalankannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau karyawan itu tidak mempunyai komitmen yang baik terhadap perusahaan kita, otomatis ketika dia sudah menemukan suatu perusahaan yang mungkin bayarannya lebih besar atau bahkan pelayanannya lebih enak, dia akan berpindah kepada perusahaan lain yang lebih membuatnya nyaman. Nah, seperti itu. Terus yang keenam yaitu terkait tentang
kreatif. Jadi seorang karyawan itu harus mempunyai cara-cara baru yang unik sehingga dapat mengembangkan perusahaan kita. Karena ketika kita misalnya kita menjual suatu barang produksi. Nah, ketika kita tidak memperbarui barang-barang kita atau bahkan barang kita tetap sama seperti barang yang ada di toko lain, baik itu dari bentuk dan juga kemasannya. Nah, itu tidak akan membuat orang tertarik. Nah, jadi kreatif di sini itu kita harus membuat orang lain itu tertarik terhadap produk yang kita kembangkan. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu harus mampu bekerja sama. Karena kan kebanyakan orang itu berpikir dirinya itu pintar sehingga dia ingin menjalankan semuanya secara sendiri. Bahkan ada yang berlagak seperti halnya ketika ada seorang pemimpin perusahaan, dia akan bersikap selayaknya dia yang paling jago, dia yang paling pintar di situ. Nah, jadi ketika menjadi seorang karyawan, kita harus mampu bekerja sama dalam tim, kita harus mampu berbagi, kita harus menjalankan tugas kita masing-masing, jangan seenaknya sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.